Jepang segera menunjukkan wajah aslinya sebagai penjajah yang jauh lebih kejam dan menindas. Situasi ini seringkali disamakan atau disangkut pautkan dengan ramalan Raja Jayabaya tentang suatu saat nanti bakal ada bangsa kulit kuning yang akan membebaskan Indonesia dari cengkraman kulit putih ya. Aku ini Jepang ya. Negaramu katanya dijoko ambek sekutu, masa kon menengahi. Nah, sebagai gambaran ya, mereka semua dikirim ke luar negeri, diangkut menggunakan kereta barang yang kecil dan sempit. Balik mana ambek Bang Spiderman ya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Romusa. Dan kenapa saya pakai peci ya, karena ini saya syutingnya hari Jumat ya, dan gak usah lama-lama ya. Mari kita bahas langsung aja ya. Pada awal tahun 1942, dunia berada dalam kekacauan besar akibat Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Jepang yang telah lama merencanakan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara untuk memperoleh sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi industri dan militernya, mulai melancarkan serangan besar-besaran dengan strategi yang terorganisir dan pasukan yang disiplin. Jepang menyerang berbagai wilayah di Asia, termasuk Indonesia yang saat itu masih berada di bawah penjajahan Belanda. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, karet, dan timah, menjadi salah satu target utama Jepang pada bulan Maret 1942. Jepang mulai melancarkan serangan insentif ke wilayah Hindia Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi di berbagai titik strategis. Pasukan Jepang yang terkenal dengan taktik Blitzkrieg atau serangan kilat berhasil menguasai wilayah demi wilayah dengan cepat. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda yang kewalahan menghadapi serangan cepat dan brutal Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat. Peristiwa penyerahan ini dikenal sebagai penyerahan Kalijati, di mana Jenderal Hein-Terin Poten dari pihak Belanda menandatangani kapitulasi di hadapan Jenderal Hitoshi Imura dari pihak Jepang. Penyerahan Kalijati ini menjadi titik balik yang menentukan dalam sejarah Indonesia. Dalam waktu singkat, kekuasaan Belanda yang telah tercokol selama lebih dari 3 abad runtuh seketika, digantikan oleh pemerintahan militer Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia diawali dengan propaganda yang menjanjikan kemerdekaan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Suatu janji yang sangat menarik bagi rakyat yang telah lama hidup di bawah penindasan kolonial. Propaganda ini disebarkan melalui berbagai media, termasuk radio dan selebaran-selebaran di pinggir jalan, yang menggambarkan Jepang sebagai saudara tua yang datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Namun kenyataan yang terjadi setelahnya sangat berbeda. Jepang segera menunjukkan wajah aslinya sebagai penjajah yang jauh lebih kejam dan menindas. Mereka menerapkan kebijakan militeristik yang ketat dan memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja keras demi kepentingan perang Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam waktu yang sangat singkat, Jepang berhasil menguasai seluruh aspek di seluruh wilayah Indonesia, mengendalikan sumber daya alam, dan memaksa rakyat untuk tunduk pada aturan yang keras. Ketegangan, ketidakpastian, dan penderitaan mulai menyelimuti kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia yang segera menyadari bahwa janji kemerdekaan yang diberikan Jepang hanyalah omong kosong belaka. Dengan kebijakan yang represif dan eksploitatif, Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perang mereka, termasuk melalui kebijakan Romusa atau kerja paksa. Kedatangan Jepang yang awalnya disambut dengan harapan segera berubah menjadi mimpi buruk yang meninggalkan luka dalam sejarah Indonesia. Nah, setelah Belanda menyerah pada Jepang tanpa syarat melalui perjanjian Linggarjati di Jawa Barat, akhirnya Indonesia berada di cengkraman Jepang. Situasi ini seringkali disamakan atau disangkut pautkan dengan ramalan Raja Jayabaya tentang suatu saat nanti bakal ada bangsa kulit kuning yang akan membebaskan Indonesia dari cengkraman kulit putih. Nah, kurang lebih begitu ya. Namun, janji yang diucapkan Jepang di awal sebagai saudara tua hanyalah iming-iming semata
untuk menarik hati para rakyat Indonesia. Nah, setelah Indonesia berada di tangan Jepang ya, Jepang mulailah memecah rakyat Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu Peta, Seinendan, dan Kibodan, dan ketiga Romusa. Nah, jadi Indonesia dipecah menjadi 3 ini ya. Sebelum masuk ke intinya yang ketiga ini, yang Romusa ini, saya akan menjelaskan satu-satu ya. Secara singkat lah tentang 3 kelompok ini tadi ya. Pembela tanah air atau yang disebut dengan Peta adalah satuan militer yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia pada tahun 1943 sebagai tanggapan atas semakin memburuknya situasi perang dunia bagi Jepang. Gini ya, bagi yang nggak tahu ya, tak jelasin sedikit ya. Di tahun 1940-an itu ya terjadi perang dunia yang mana melibatkan 2 blok ya, blok poros dan blok sekutu. Nah, si blok poros ini termasuk Jepang ini perang melawan blok sekutu ya, yang dimana blok sekutu ini dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, terus sangkut pautnya dengan Belanda opo, karena Belanda ini ya iku termasuk dalam blok sekutu. Makanya di Indonesia Belanda itu diperangi sama Jepang karena Belanda itu ada di blok sekutu, si Jepang ada di blok poros. Nah, kurang lebihnya begitu ya. Kalau Jepang ingin menduduki Indonesia harus mengalahkan Belanda dulu, karena Belanda iki di samping merebut dari Indonesia, Belanda iki ya musuh karena dia iki ada di blok sekutu dan Jepang ada di blok poros. Nah, kurang lebih begitu ya lor ya. Pemberlakuan Peta bertujuan untuk memperoleh dukungan lokal dan memperkuat pertahanan terhadap serangan sekutu yang sewaktu-waktu bisa merebut wilayah jajahan Jepang, yakni Indonesia ini sendiri. Nah, Peta diresmikan oleh Panglima Tentara ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Kumikichi Harada di Blitar, Jawa Timur, dan terdiri dari berbagai batalion yang tersebar di seluruh Jawa dan Bali. Setiap batalion terdiri sekitar 500 sampai 600 prajurit yang dilatih oleh perwira Jepang dalam teknik militer dasar, strategi perang, dan disiplin militer. Meskipun secara resmi tugas mereka adalah membantu Jepang mempertahankan wilayah Indonesia. Banyak anggota Peta yang memiliki semangat nasionalisme tinggi dan melihat pelatihan ini sebagai cikal bakal mereka atau bekal mereka yang dilakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Nah, jadi Peta ini dimanfaatkan masyarakat untuk nantinya melawan Jepang itu sendiri dalam mengusir penjajah. Nah, kurang lebih begitu lor ya. Keberadaan Peta memberikan kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk memperoleh pengalaman militer yang sangat berharga dalam perjuangan kemerdekaan nantinya. Adapun tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia seperti Sudirman dan Soeharto adalah alumni Peta yang memainkan peran kunci dalam Tentara Nasional Indonesia. Jadi lor, tujuan utama dibentuknya Peta ini adalah ya Jepang yang saat itu posisinya sedang terpojok oleh sekutu, takut sewaktu-waktu kalau sekutu ke Indonesia dan merebut wilayah jajahannya. Nah, kurang lebih begitu ya. Karena Jepang takut, akhirnya dibentuklah Peta ini lor ya. Dibentuklah Peta ini untuk dijadikan tentara pembela tanah air. Kalau sewaktu-waktu sekutu datang ke Indonesia, Jepang itu udah siap dengan petanya, yang dalam kata lain rakyat Indonesia itu disuruh untuk mempertahankan tanahnya sendiri tapi di bawah jajahan Jepang. Kayak aku ini Jepang ya, negaramu kata dijukuk ambek sekutu, masa kon menengahi. Jadi aku otomatis jadi rakyat kecil. Oh iya yo, tak lawan rek, aku melok Peta. Nah, di samping itu mereka itu di bawah jajahan Jepang. Jadi secara nggak langsung DE itu mempertahankan Indonesia demi si Jepang ini. Nah, kurang lebih begitu lor ya. Oke, lanjut. Sedangkan Seinendan dan Keibodan adalah Seinendan yang berarti Barisan Pemuda, adalah organisasi pemuda yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 juga. Tujuan utama Seinendan adalah untuk melatih dan memobilisasi pemuda Indonesia dalam kegiatan semi militer dan menggalang dukungan bagi upaya perang Jepang. Nah, anggota Seinendan ini terdiri dari pemuda yang usianya 14 tahun sampai 22 tahun yang diberi pelatihan dasar militer, termasuk baris berbaris, penggunaan senjata ringan, dan taktik dasar pertahanan. Selain pelatihan militer, anggota Seinendan juga diajarkan tentang disiplin, semangat nasionalisme pro-Jepang, dan propaganda yang menekankan pentingnya kerjasama dalam Asia Timur Raya. Seinendan berfungsi sebagai kader yang siap membantu militer Jepang dalam berbagai tugas, termasuk patroli keamanan,
pengawasan wilayah, dan menjaga fasilitas penting. Mereka juga dilibatkan dalam kegiatan sosial dan pembangunan, seperti proyek infrastruktur yang mendukung kepentingan militer Jepang. Melalui Shinendan, Jepang berusaha menanamkan ideologi mereka pada generasi muda, dengan harapan bahwa pemuda ini akan menjadi pendukung setia Jepang. Sedangkan Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi adalah organisasi yang lebih dewasa dibandingkan Shinendan. Dibentuk pada tahun 1943 juga, Keibodan terdiri dari pria berusia 23 hingga 35 tahun. Nah, jadi kalau DE wis lulus dari Shinendan itu masuk Keibodan. Nah, kurang lebih gitu ya lur ya. Kalau ada informasi lain ya tulis saja di komentar. Nah, tujuan utama Keibodan adalah membantu polisi militer Jepang atau Kenpetai dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah pendukungan. Anggota Keibodan diberikan pelatihan yang mencakup keterampilan kepolisian, pengawasan, dan pengendalian massa. Mereka juga diajari teknik penyelidikan dan cara menangani ancaman keamanan. Nah, fungsi utama Keibodan sendiri adalah menjaga stabilitas dan keamanan internal selama pendudukan Jepang. Mereka bertugas melakukan patroli, menjaga pos keamanan, dan melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang dicurigai. Keibodan juga sering terlibat dalam operasi-operasi penangkapan dan penggeledahan yang ditujukan untuk menangkap para pejuang kemerdekaan dan juga yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap pemerintah Jepang. Dalam banyak kasus, Keibodan bertindak sebagai mata dan tentara bagi militer Jepang, memberikan informasi penting mengenai aktivitas perlawanan dan gerakan bawah tanah. Nah, kesimpulan dari Shinendan dan Keibodan ini adalah dua organisasi penting yang ditempuh oleh Jepang selama pendudukan Jepang di Indonesia, nah ya, yang terdiri dari pemuda antara berusia 14 sampai 22 tahun yang berfokus pada pelatihan semi militer dan propaganda. Sementara itu yang terdiri dari pria dewasa, yakni Keibodan berusia 23 tahun sampai 35 tahun membantu polisi militer Jepang dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, si Keibodan ini juga menjadi informan bagi Jepang, menggali informasi yang ada di lapangan mengenai aksi pemberontakan rakyat Indonesia dan aksi nasionalis tokoh-tokoh Indonesia yang berbau-bau memberontak. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, ini kita langsung masuk ke inti pembicaraannya ya. Pemberlakuan Romusa di Indonesia oleh Jepang merupakan salah satu episode paling kelam dalam sejarah pendudukan Jepang. Romusa yang berarti pekerja dalam bahasa Jepang adalah program kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang untuk memenuhi kebutuhan logistik dan infrastruktur mereka dalam Perang Dunia Kedua atau selama mereka Perang Dunia Kedua ini. Sokongan mereka itu diperoleh dari penjajahan Indonesia dari Romusa ini ya. Jadi Jepang kan ikut Perang Dunia Kedua nih. Nah, mereka butuh bantuan sokongan gini, entah itu bahan pangan, infrastruktur, alat perang, dan pekerja. Nah, itu bisa didapatkan dari jajahan Indonesia untuk mendukung mereka dalam perang melawan sekutu. Nah, gitu loh ya. Ketika situasi perang semakin mendesak dan kekalahan mulai mengancam Jepang, mereka mempercepat dan memperluas kebijakan Romusa di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia itu sendiri. Kebijakan Romusa ini diawali dengan propaganda yang cerdik oleh Jepang. Mereka menggembor-gemborkan konsep Asia Timur Raya, di mana Jepang digambarkan sebagai pemimpin yang akan membebaskan Asia dari penjajahan Barat dan membawa kemakmuran bagi semua bangsa Asia. Nah, konsep Asia Timur Raya ini ya dibuat Jepang untuk membebaskan bangsa Asia dari cengkeraman Barat. Nah, jadi Jepang ini membentuk Asia Timur Raya ini ya, di bawahnya ini ada negara-negara lain. Jadi Jepang ini menjadi pemimpin lah di Asia Timur Raya. Nah, kurang lebih konsepnya gitu loh ya. Dengan slogan-slogan memikat, Jepang berhasil menarik sebagian rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam program kerja paksa ini dengan janji-janji palsu mengenai upah yang layak, makanan yang cukup, dan kondisi kerja yang baik. Namun kenyataan di lapangan sangat
berbeda. Awalnya banyak rakyat Indonesia yang percaya dengan janji-janji Jepang. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa Romusa bukanlah peluang kerja yang dijanjikan, melainkan bentuk perbudakan modern yang sangat kejam. Jepang menggunakan berbagai cara untuk merekrut tenaga kerja Romusa. Selain melalui propaganda, mereka juga menggunakan ancaman dan kekerasan. Banyak kepala desa dan pejabat lokal yang dipaksa untuk mengumpulkan orang-orang dari desanya dan mengirim mereka sebagai Romusa. Orang-orang yang menolak atau mencoba melarikan diri seringkali dihukum berat atau dieksekusi. Akibatnya rasa takut yang menyelimuti banyak daerah dan banyak rakyat yang terpaksa mengikuti program ini meskipun mereka tahu resiko yang mereka hadapi berikutnya. Jadi lur, cara Jepang dalam merekrut pekerja Romusa ini ya ada dua cara. Cara baik dan cara paksaan. Melalui kepala desa mereka dan pejabat lokal mereka ini dikumpulkan ya, tak analogin yo. Aku sebagai ini contohnya, aku sebagai Jepang ya. Hei, des kades lopolo, lumpuhna rakyatmu gawe dadi pekerja Romusan dek aku, engko tak kei panganan sing enak, bayaran sing gede, tempat kerjanya ya enak, fasilitas ya oke, dan wakil lah janji-janjinya ya. Dan cara kedua, cara pertama ya, dan cara kedua, lek mereka gak gelem dadi pekerja Romusa iki, mereka akan di dan mereka seringkali dihukum berat atau di penjara kalau mereka ini menolak ya. Kurang lebih begitu lho ya. Para Romusa ini dipekerjakan dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka yang bekerja sebagai Romusa ini seringkali dikirim ke berbagai proyek infrastruktur militer tersebut di seluruh kepulauan Indonesia, bahkan di luar negeri seperti Burma, Myanmar, dan Thailand, di mana negara tersebut adalah negara yang sedang dijajah oleh Jepang. Nah, jadi pekerja Romusa dari Indonesia ini seringkali dikirim ke Myanmar dan di Malaysia, yang dimana kedua negara tersebut adalah negara jajahan Jepang pada saat yang sama. Proyek-proyek ini termasuk pembangunan jalan raya, jalur kereta api, jembatan dan landasan udara, dan benteng pertahanan. Salah satu proyek yang paling terkenal dan memakan banyak korban jiwa adalah pembangunan jalur kereta api Burma, Thailand, yang juga dikenal sebagai Death Railway atau jalur kereta api kematian. Para Romusa seringkali diangkut dalam kondisi yang tidak manusiawi, menggunakan kereta barang yang padat dan tidak layak. Nah, sebagai gambaran ya, mereka semua dikirim ke luar negeri, diangkut menggunakan kereta barang yang kecil dan sempit, sehingga mereka berdesak-desakan dan berebut oksigen. Dan di perjalanan tersebut banyak pekerja yang tewas karena kekurangan oksigen. Nah, gitu loh ya. Setelah sampai di lokasi kerja, mereka dihadapkan pada kondisi kerja yang sangat keras dan jam kerja yang sangat panjang, makanan yang sangat minim, dan tempat tinggal yang tidak layak. Penyakit seperti malaria, disentri, dan kelaparan merajalela di antara para pekerjanya. Banyak dari mereka yang tidak mampu bertahan lama di bawah kondisi ini dan akhirnya meninggal dunia. Diperkirakan dari jutaan rakyat Indonesia yang dipekerjakan sebagai Romusa, ratusan ribu diantaranya tewas akibat kelaparan, kekerasan, dan penyakit malaria yang menular tadi. Bayangkan betapa beratnya penderitaan yang harus mereka alami. Bekerja di bawah terik matahari hanya dengan sedikit makanan dan tanpa perawatan medis yang memadai. Banyak dari mereka yang tidak kembali ke kampung halaman, meninggalkan keluarga mereka dalam kesedihan yang mendalam. Selain dampak fisik yang sangat parah, kebijakan Romusa ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Banyak desa kehilangan tenaga kerja utama mereka, yang menyebabkan produksi pertanian menurun drastis dan memicu kelaparan di berbagai wilayah. Kehilangan para kepala keluarga juga menghancurkan struktur sosial di masyarakat, membuat banyak keluarga hidup dalam kesulitan dan ketidakpastian. Nah, jadi gini loh ya, anak laki-laki yang mencapai usia 14 tahun nantinya akan dijadikan sebagai senendan dan keibodan nanti kalau udah cukup umur ya. Nah, orang yang nggak masuk kriteria 2 ini tadi akan dipekerjakan sebagai Romusa. Nah, mayoritas Romusa ini adalah petani yang dampaknya pasti di pendidikan lah, udah pasti ya. Kedua, kelangkaan pangan, karena mereka ini kan ya
mayoritasnya petani lur ya. Nah yang ketiga pasti Indonesia dilanda ekonomi yang hancur. Nah karena posisinya sedang ada di jajahan lur ya, terus gak usah ngomongin ekonomi lah, pasti hancur lah ya. Pada akhirnya kebijakan Romusa menjadi simbol penindasan dan kekejaman Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia. Meskipun Jepang pada awalnya menjanjikan kemakmuran dan kemerdekaan, kenyataan yang sering dihadapi masyarakat Indonesia sangatlah berbeda. Penderitaan yang dialami oleh para pekerja Romusa menjadi salah satu ingatan kolektif yang menyakitkan dalam sejarah bangsa Indonesia, dan peristiwa ini menegaskan betapa mahalnya harga yang harus dibayar dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Pemberlakuan Romusa oleh Jepang tidak hanya menunjukkan kegagalan propaganda mereka, tetapi juga memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tahun 1945, pengalaman pahit sebagai Romusa menjadi salah satu pendorong semangat rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan. Nah gitu lur ya, kurang lebihnya kisah Romusa. Pastilah ada kurangnya, dan mungkin aku ada salah, mungkin saya ada salah ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar lah, atau pengalaman nenek moyang kalian yang mereka ceritakan itu tulis saja di kolom komentar, nggak apa-apa, kita berdiskusi ya, kita berdiskusi di kolom komentar, dan ya untuk menambah sejarah-sejarah kita lah ya. Mungkin segitu saja. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan saya mengoceh dari awal sampai akhir ya. Pesan penting yang bisa kita ambil dari sejarah ini adalah kita harus bersyukur yo hidup di masa damai seperti ini ya. Bayangkan yo kalau kita hidup di zaman perang, enak-enak mising omahmu didatangi rambu, ketua yang mbak kalian duar ampune gak karo-karon ya. Oke, mungkin segitu saja ya. Assalamualaikum, adios, peci andalan.